bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tenang, teduhkan keberadaan kita, hati, pikiran, jiwa kita. Bersama mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap dibenarkan oleh kebenaran firman. Buka mata hati kami ya Bapa. Haleluya. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tata-Mu penuhi hati ini. Di sini kami menemukan kelegaan ya Bapa, di rumah-Mu ya Bapa. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari
lagi kita katakan. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puasan dahaga. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ingin memuji-Mu, ingin selalu menyembah-Mu Bapa, merasakan kehadiran-Mu, hadirat-Mu. Hanya di sini kelegaan kami, kebahagiaan kami. Tidak ada lain Bapa. Berada di dalam hadirat-Mu, itulah kebahagiaan kami. Dunia ini semakin jahat. Dunia ini banyak menawarkan kami Tuhan. Untuk kebahagiaan yang sementara. Banyak orang yang tidak paham dengan hal ini. Banyak orang dibutakan ya Bapa. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam hadirat-Mu. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, jika Engkau memberikan kami pengertian ini. Siapakah kami ini Bapa di hadapan-Mu? Siapakah kami ini ya Bapa? Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan nasihat-Mu Bapa. Terus kepada kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, seberapa jauh pengenalan saudara, artinya merasakan kasih Allah dalam kehidupan Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan. Seberapa dalam atau seberapa jauh saudara merasakan kasih Allah melingkupi saudara. Sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus.
Saya sangat pesimis ya Bapak Ibu melihat orang yang percaya kepada Tuhan, yang katanya percaya kepada Tuhan. Walaupun sering berkata aku percaya Tuhan, aku orang Kristen. Apakah mereka menjamin benar-benar Kristus itu hidup, Kristus itu ada seperti pujian kita tadi? Saya tidak yakin merasakan seperti saya tidak menjamin Bapak Ibu. Tolong itu lagu tadi di sumur. Apakah saudara benar-benar puas ya? Lewat pujian ini benar-benar saudara alami. Saudara rasakan di dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Saya sebelum naik ke tempat ini, saya duduk di situ. Sementara pujian ini dilantunkan, saya sangat pesimis sekali saudaraku. Apakah benar-benar orang-orang Kristen itu benar-benar ya orang yang masuk ke gereja, yang hidupnya kelihatannya rajin ya. Apakah benar-benar mereka hidup Tuhan itu sebagai air kehidupan yang memberikan kelegaan, merasakan bahagianya di dalam hadirat Tuhan di hari lepas hari, Bapak Ibu. Saya sangat pesimis dalam hal ini gitu loh. Karena saya sebagai seorang gembala jemaat, seorang hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan yang sudah hampir kurang lebih 30 tahun mengikuti Tuhan. Yang terus saya katakan, setelah saya 2016 baru saya memahami kebenaran ini, dan tidak langsung Bapak Ibu benar-benar merasakan keindahan, kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan. Baru tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu, yang benar-benar sebelumnya memang ada, tapi saat ada dalam hadirat kadang-kala dapat masalah. Diizinkan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan ini, seolah-olah Tuhan itu tidak ada gitu. Buyar itu hadirat Allahnya nggak ada, saudaraku. Yang muncul apa? Galau gitu ya. Kekhawatiran, ketakutan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Ibu bilang betul. Nah, banyak orang gak keluar dari ini gitu loh. Sulit keluar dari keadaan ini. Sehingga tidak benar-benar merasakan bahwa Allah itu ada. Allah itu sumber air kehidupan yang memberikan kelegaan bagi kita itu. Hanya sekedar
sesuatu kepalsuan. Tidak benar-benar kita menghidupkan, merasakan bahwa Tuhan itu adalah air kehidupan yang memberikan kita kelegaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sulit memang, berat rasanya kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu masalah yang begitu berat. Sulit untuk merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu hidup 100% dalam hidup kita itu. Waduh saudara, kalau kita sudah sampai di sini, wow, bahagia tuh betul-betul pujian ini benar-benar. Coba saya mau angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tolong ya kalau ya Bapak Ibu. Ini kalau orang nggak benar-benar mengalami ini, lagu ini kayak fantasi. Seperti angin lalu saja. Tidak benar-benar merasakan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami itu benar-benar. Kalau saudara benar-benar mengalami seperti pujian ini, aduh saudaraku, di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan, hidup yang pernah letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tahtamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Kelegaanmu Tuhan. Aduh, kalau benar itu tidak bisa dibohongin saudaraku. Kalau Bapak Ibu merasakan itu dalam hidup saudara, aduh, saudara enggak pengen yang lain saudaraku. Benar-benar saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Banyak orang seperti saya dulu, kekristenan yang palsu. Katanya percaya Yesus, tapi enggak benar-benar Yesus itu hadir, ada sesungguhnya dalam kehidupan. Karena apa Bapak Ibu?
Karena kita belum melakukan kehendaknya. Yuk kita baca Alkitabnya dulu. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 ayat yang ketiga, 4, 5, 6 aja ya saya bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ayat yang ke-6 kita ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tapi kadang-kadang banyak orang mengatakan saya percaya Yesus. Tapi dia tidak melakukan kehendaknya. Dia seperti Tuhan berkata apa? Pendusta. Omong kosong. Banyak orang tidak melakukan ini, Bapak Ibu. Sesungguhnya barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kelihatan Bapak Ibu dari kehidupan orang yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada kasih yang sempurna. Perintah Tuhan itu apa Bapak Ibu? Ya setiap minggu saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudari di tempat ini. Menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu bilang secara umum hukum, moral, hukum, saudara tidak lakukan seperti mencuri, berzina, membunuh. Mungkin saudara sudah tidak lakukan itu. Nah banyak orang sampai di sini sudah menganggap bahwa sudah benar. Orang agama lain aja Bapak Ibu, lebih mungkin. Mereka juga lakukan itu. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu lebih dari itu Bapak Ibu, harus seperti Tuhan hidup. Karena Dia hidup itu yang kita contohi. Standar kita menjadi orang Kristen seperti Kristus. Serupa dan sempurna seperti Bapa. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu standar kita Bapak Ibu. Jauh perintahnya kepada kita, bukan perintah kacang-kacang, mahal, eksklusif.
tidak murahan. Itu orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi banyak orang menyepelekan ini. Orang Kristen tidak melakukan standar ini, Bapak Ibu. Makanya orang Kristen sangat sedikit. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ini sangat sedikit, Bapak Ibu, karena berat, sukar. Tapi kita harus berjuang, karena Tuhan sudah meneladanin. Dia sudah berfirman, aku menang, kamu pun menang. Artinya kamu bisa, aku bisa, kamu pun bisa. Amin. Bisa, cuman kita tidak mau berjuang. Kedua, ada pengajaran-pengajaran yang dipelesetkan. Yang mengatakan bahwa hanya percaya Yesus kita selamat. Tuhan sudah membayar harganya di kayu salib. Aduh, saudara, dimurahkan loh. Padahal Tuhan bilang jadilah, ikutilah teladanku. Amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, saudaraku. Aduh, banyak orang-orang tidak mengajarkan kebenaran ini. Yang bagaimana Bapak Ibu percaya Yesus yang selamat? Mereka yang percaya, yang melakukan kehendaknya. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum karena dia tidak melakukan yang Tuhan kehendaki, yang diajarkan. Tapi yang diajarkan cuma sepenggal-sepenggal, Bapak Ibu. Yang diajarkan itu yang enak-enak saja. Ambil di Alkitab doa Yabes. Itu doa Yabes, bukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Itu doa Yabes, itu untuk Yabes. Tuhan mengajarkan kita memberi hidup segenap hidup kita. Bayar perpuluhan katanya. Kau akan diberkati. 10%. Mending juga ada orang yang bayar 10% sama Tuhan. Tidak salah itu 10%. Tapi yang Tuhan ajarkan itu bukan masalah duit. Segenap hidup kita. Hidup kita sepenuhnya. Kalau duit itu, saudaraku, kalau kita sudah melakukan segenap hidup kita dengan sendiri, Bapak Ibu. Bukan perpuluhan lagi. Amin. Segenap hidup kita. Nah, ini dulu diplesetkan, diajarkan yang enak-enak saja, bayar perpuluhan. Kalau enggak kau bayar kutuk. Ya ketakutan jemaat. Janji iman. Menabur. Itu aja yang diajarkan di gereja. Kenapa saya ngomong ini Bapak Ibu Saudara ya?
Karena saya pernah ikut-ikutan ini, ikut tren gereja. Saling bersaing soalnya kalau ajaran ini top chair. Iya, sehingga Jumat rame datang, aneh ya. Gereja yang tidak pernah suruh bayar perpuluhan, menabur, nggak ada yang orang mau. Tapi ada gereja yang menawarkan bayar perpuluhan, kau akan diberkati berlipat-lipat kali ganda. Banyak yang hadir Bapak Ibu. Bahkan gila-gilaan. Loh, saya ini pelaku loh, korban. Pelaku dan korban. Loh, saya bisa bicara ini karena saya pelaku dan korban. Saya tidak omong-omong kosong di sini Bapak Ibu. Habis-habisan saya lakukan. Dan saya ajarkan juga kepada jemaat seperti itu. Lepah ye. Saking polosnya Bapak Ibu, ya, karena tren tadi tidak paham, belum dibukakan kebenaran ini. Tapi syukur Bapak Ibu, puji Tuhan, saya dibukakan kebenaran ini. Saya belajar kebenaran ini setelah saya mengalami kesesatan. Ya, saya anggap aja saya sesat dulu. Salah, bukan sesat sih. Bukan sesat, kepleset dikit. Kalau sesat itu Bapak Ibu tuh bahasanya lebih parah. Kalau saya lakukan pada waktu itu tuh kemelesetan, pleset sedikit, bukan salah ya. Pleset, tidak benar, tidak tepat. Yang Tuhan ajarkan, yang sebenarnya kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu mau mendengar yang diajarkan Tuhan yang benar-benar atau yang meleset tadi? Dia mangat konitah bayar puluhan diberkati gitu. Percaya Yesus selamat. Jadi yang penting percaya kuana. Pendeta, aku percaya Yesus. Oh itu. Ya. Ini dibutakan bertahun-tahun Bapak Ibu. Apalagi kalau pendeta yang mengajarkan itu punya karisma. Apalagi montege cincin berlian. Lugihin aku teh. Dulu saya tunjukkan kepada jemaat nih, saya diberkati, saya tunjukkan duit uang. Tuh bukti saya diberkati. Gila. Gimana jemaat enggak tergiur? Ditipu. Ya. Trik-trik setan. Waduh, aku bilang salah aku dulu. Memalukan. Benar saya alami, saya jalani itu. Wah, itu namanya pancingan. Itu trik pendeta. Saya nggak ngomong pendeta lain, saya. Wah, ini trik yang bagus nih. Supaya mendapatkan keuntungan. Saya bawa tas. Sekarang saya malas bawa tas. Karena nggak ada duitnya. Bukan nggak ada duit. Ada, cukup.
Tapi duit yang ada itu halal. Ada izin dari surga. Amin. Loh, produksi aja UMKM itu kalau nggak ada izin ilegal. Amin. Ingin bersih di mata Tuhan. Saya dulu sebagai gembala jemaat harus benar-benar hidup bersih sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terus saya membersihkan diri, apalagi Tuhan, apalagi perintah-Mu yang belum kulakukan. Apalagi hidupku ini yang belum berkenan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, tolong. Saya mau nyanyi dulu, ada lagunya. Tunggu ya. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tunggu ya. Kalau hari ini Bapak Ibu hari terakhir kita, saya tidak menakuti Bapak Ibu yang sudah tua-tua. Cek. Habis kita jebakas tuh jadi senyulu hindai. Anggap ya Anda tuh hari terakhir kita. Kita cek, kita benar-benar sudah bersih gak di mata Tuhan. Amin. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di mata-Mu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidupku di mata-Mu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak
bercacat celah. Aku berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama, katakan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Amin. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Mempersiapkan diri. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Persiapkan diri. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita siap kalau hari ini hari terakhir kita? Siap? Harus siap. Ya, siap. Makanya Bapak Ibu, waktu ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan kehendak-Nya.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Sulit kalau orang sudah terlanjur hidupnya salah, jalannya salah, atau pengenalannya sudah melekat, doktrin yang sudah melekat, sulit. Saya lihat itu Bapak Ibu. Saya pesimis lihat orang-orang Kristen hari ini. Doktrin sudah melekat. Sulit. Saya bilang sama Tuhan, hanya mujizat dan keajaiban Tuhan. Amin. Kalau kita hari ini, seberapa kita di tempat ini berjuang untuk ini. Hari-hari belakangan ini Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Di komsel-komsel Tuhan singkapkan kebenaran itu yang tidak pernah berabad-abad, bertahun-tahun rahasia ini tidak dibukakan. Setelah saya 7 bulan berada di Jakarta, anggaplah saya sekolah Bapak Ibu di sana 7 bulan. Setelah saya pulang bulan yang lalu, tanggal 4 Mei saya pulang. Saya melihat rahasia-rahasia kebenaran itu dibukakan oleh Tuhan. Yang saya tidak bisa bukakan di tempat ini. Takut dikatakan orang sesat. Kue dia sekolah. Yang sekolah aja doktor, yang memiliki sekolah STT Bapak Ibu dikatakan sesat, apalagi saya. Kalau yang tidak sesat itu adalah orang-orang yang sudah ada titel STH. Dia sekolah kok, nggak mungkin kita disesatkan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus mengetahui ini. Yang diajarkan mereka kalau mereka tidak benar-benar hidup segenap dan segenap. Dan melepaskan segala sesuatu dalam dirinya. Firman Tuhan mengatakan apa? Dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku. Murid sakulai. Bukan sekolah berasal dari kerajaan Allah. Standarnya apa? SKA. Sekolah Kerajaan Allah. Di sini benar-benar ingin menerapkan, melakukan sekolah yang menerapkan sekolah SKA, sekolah Kerajaan Allah. Yaitu firman Allah. Amin. Yang diperintahkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di Matius 16, 1 Petrus 1 ayat 16. Banyak
saya lupa ayat-ayatnya. Lepaskanlah segala sesuatu milikmu baru kau layak menjadi murid. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Itu ajarannya Tuhan Yesus. Amin. Ikutilah teladanku, kata Rasul Paulus, kata Tuhan Yesus. Ikutilah teladanku. Banyak. Tidak yang diajarkan bayar perpuluhan. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Yang benar-benar yang Tuhan ajarkan tuh ya seperti kudus yang orang Tuhan suruh ajarkan. Kudus ini tidak semua orang mau. Karena berat. Karena masih mengingini keinginan daging. Ingin seks bebas. Loh, kalau ingin ajaran Tuhan Yesus yang benar, berpikir aja sesuatu yang najis itu sudah dosa. Orang yang sudah bersuami istri, yang sudah diberkati, kalau melebihi, kalau hidupnya tidak benar, tidak melakukan kehendak Bapa, itu sudah roh jina, hawa nafsu yang masuk. Berat standarnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berpikir aja sudah tidak boleh. Banyak lagi, banyak dan banyak Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu di sini. Itulah makananku, melakukan kehendaknya dan melesaikan pekerjaannya. Saya mengejar ini Bapak Ibu karena saya baru tahu 2016. Saya kejar dan saya kejar terus. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Amin Bapak Ibu. Ini tujuan kita satu-satunya ajaran yang Tuhan. Berat memang. Masa orang yang menjadi mempelai di kerajaan sana, orang yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kita, pasti kita sanggup. Amin. Karena Dia yang memberikan kita kekuatan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cuman karena orang sudah tertanam dengan doktrin yang meleset tadi. Gampang ikut pendeta, dia percaya kok yang mengajarkan dia pendeta besar, kelihatannya jemaatnya banyak. Bujur itu benar, itu gereja yang benar, jemaatnya banyak. Belum tentu Bapak Ibu. Tidak salah juga yang banyak kalau dia benar mengajarkannya. Tapi kebanyakan orang memandang kalau gereja besar, benar dia, apalagi kalau banyak duit di gereja itu. Berkatnya banyak, ini benar, wah orang rajin datang supaya saya juga diberkati. Usaha saya, jabatan saya naik. Banyak trik-trik setan Bapak Ibu Saudara. Wow, ngeri di akhir zaman ini. Banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Waduh, tolong aku Tuhan, tolong.
Aku tidak mau hidupku tidak berkenan, Tuhan. Aku ingin jadi hamba-Mu yang berkenan. Saat aku di tahta pengadilan, aku gak ditolak sama Tuhan. Aku mau menyelesaikan tugasku dengan baik, Tuhan. Ini yang aku terus bergumul di hadapan Tuhan. Ini yang ku kerjakan terus selama ini, Bapak Ibu. Aku menanggalkan segala keinginan-keinginan manusiawiku. Aku ingin melakukan kehendak Bapa. Dan aku mau menyelesaikan tugasku dengan baik. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini tujuanku, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain, aku tidak inginkan yang lain lagi. Sudahlah, yang penting aku sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kebenaran apa yang Tuhan kehendaki. Saudara mau lakukan atau tidak? Barang siapa yang percaya dia diselamatkan. Barang siapa saudara tidak percaya akan dihukum. Kita ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, ajarkan. Barang siapa tidak percaya. Karena Tuhan merasa bahwa itu Tuhan Yesus sendiri. Sudah nyata Tuhan Yesus itu mati bangkit. Dibuktikan oleh Maria terhadap umat-umatnya. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan sangat sedikit. Makanya Tuhan berkata, adakah iman kutemui di bumi ini? Karena Tuhan sudah membuktikan selama dia ada di dunia ini. Betapa bodohnya manusia itu. Betapa licik jahatnya manusia itu. Kalau hari ini kita melihat keadaan seperti ini, Tuhan Yesus pun mengalami keadaan yang seperti ini, saudara. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini dan saudara mau berjuang untuk melakukan ini, percaya kau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Kalau hari ini Bapak Ibu giat melakukan ini, berjuang. Firman Tuhan mengatakan, engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu pujian kita tadi. Dia memberikan kelegaan, kebahagiaan. Benar Bapak Ibu. Tuhan kita hidup. Tuhan kita ada. Kalau kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan berjuang. Terus berjuang. Bertekun. Setia. Sampai akhir Bapak Ibu. Banyak orang gagal. Aku sudah setia, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Kenapa Tuhan tidak jawab? Ingat Bapak Ibu, Tuhan menguji kesetiaan kita. Amin. Karena kita bukan anak gampang. Kita anak mahal. Kita harus seperti Dia saat Dia disalib.
Saat dia disalib Bapak Ibu, dia juga hampir tidak tahan. Sananya Tuhan bilang tidak mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi. Kita tidak tahu Bapak Ibu nasib kita hari ini. Tapi kita bersyukur. Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Amin. Dia mati, dia bangkit. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia berjuang sampai akhirnya. Benar-benar dia murni anak Allah. Yang kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Bukan nepotisme Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu ke dunia bukan nepotisme. Kita membuktikan saat Yesus disalibkan. Bapa tidak menolong dia. Amin. Bapa tidak tolong dia. Karena Bapa melihat bukti kesetiaan Yesus benar-benar menjadi anak Allah yang memberikan teladan bagi saya dan saudara hari ini. Dia anak Allah loh. Kenapa kita tidak memiliki seperti Yesus? Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa tidak serupa dan sempurna seperti Bapa, dia tidak layak bagiku. Karena begitu berat apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia turun ke dunia. Nyawanya, harga yang dia bayar itu nyawa. Kalau hari ini kita tidak melakukan itu, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Amin. Terus diuji. Saya pun hari ini, sampai hari ini Bapak Ibu, belum berakhir. Makanya tadi pujian, jika hari ini hari terakhirku Tuhan, aku sudah melakukan semuanya enggak Tuhan? Saya bilang, Tuhan aku siap. Kalau Tuhan bilang, Esther, tugasmu belum selesai. Saya tidak tahu kapan tugas itu selesai. Sebab itu saya menjerit. Saya minta lagu ini, rapnya saja. Sebab itu pujian ini benar-benar yang saya lakukan Bapak Ibu. Yang saya takut saya gagal di tengah jalan. Karena menghadapi dunia ini begitu berat. Sebab itu saya terus duduk diam, berkata kepada Tuhan, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Di hadapan Bapa, hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai
hidup tidak bercacat Tuhan. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan-Mu. Saudaraku, saya masih berjuang Bapak Ibu. Saya masih berjuang karena di depan kita iblis mau berusaha untuk menggagalkan rencananya dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu saya berkata, Bapak tolong, tolong Tuhan, tolong. Kalau saudara tidak pernah menangisi diri saudara, saudara tidak pernah bergumul, saudara acuh tak acuh, saudara tidak takut dan gentar menghadap Bapa, kelak di saat tahta pengadilannya begitu mengerikan saudara. Kalau kita hidup tidak kudus, kita gemetar menghadap tahta pengadilannya Bapak Ibu. Sebab itu saya bawa Bapak Ibu, sebab itu pujian ini memberkati saya. Saya percaya pujian ini diubah. Orang yang mengarang pujian ini betapa dia tahu mengerikan saat menghadap tahta pengadilan. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Saudara bawa terus di hadapan Tuhan. Saudara anggap hari ini hari terakhir saudara. Saudara memacu diri supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara berjuang supaya hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Biarlah angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Herpata seki nama tokona ya rasero, indoro kuseki nama ya rasero, Tuhan kasihanilah umat-umat-Mu Bapa. Ya Rasulullah ika desaira, indah ya Rasul nama Bapa, tolong kami Bapa mengakhiri hidup kami Bapa, hidup yang berkenan kepadamu Bapa, tolong kami ndosekena ya namo. Haleluya, haleluya. Katakan hari ini hari terakhirku Tuhan. Kalau hari ini kalau
hari ini hari terakhir. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hiduplah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku. Bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Angkat kedua tanganmu, katakan, kalau hari ini hari terakhirku. Hari Ya. terakhir. Oh Bapa, tolong Bapa. Oh Bapa, sadarkan kami bahwa hidup kami ini singkat, Tak ada sesuatu yang bahwa kalau kami harus menghadap tahta pengadilan-Mu, Bapa, betapa mengerikan lagi yang kalau hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Tolong Tuhan, tolong, tolong Bapa, tolong kami Bapa, tolong umat-umat-Mu ya Bapa. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan. Terus saudara, angkat kedua tanganmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan mendengar doamu saat hari ini. Dia yang akan menolongmu. satu-satunya Amin. Terus saudaraku, hidupku bersiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Sekali lagi katakan, tolong aku, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Amin. Amin. Tuhan, Kau melihat, Kau melihat hati-hati yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepadamu ya
saya mengundang Pendeta Erika untuk berdoa. Di kerajaan Pendeta Erika. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kerinduan kami supaya hidup kami tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan kami. Dan kebenaran firman-Mu inilah Tuhan yang sanggup memulihkan kami, memperbaharui pola pikir kami Tuhan. Agar hidup kami tidak bercacat dan bercela. Hidup kami mendapat perkenanan daripada Engkau Bapa di surga. Berkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti Tuhan. Kebenaran firman-Mu berbicara bagi kami Tuhan. Supaya kami lebih lagi di dalam Tuhan. Hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Menjaga hidup kami Tuhan. Sampai ketika Engkau panggil kami pulang. Hidup kami tidak bercacat dan bercela. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman. Hamba-Mu sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini Tuhan. Kau kembalikan kekuatan urapan yang baru bagi hamba-Mu. Terus Engkau pakai hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupannya, memberkati pelayanan keluarga semuanya Tuhan. Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi banyak orang kami percaya semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan juga memberkati Palangkaraya Kalimantan Tengah ini Tuhan. Biar benar-benar semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Banyak orang yang takut akan Engkau, yang pasti masih punya iman, yang mengasihi Engkau Tuhan. Kau memberkati daerah kami, Palangkaraya Kalimantan Tengah. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memimpin sesuai dan kehendak-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin, baik dari presiden sampai tingkat yang terbawah Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, Engkau memberkati bersetiap keputusan kebijaksanaan yang mereka ambil sesuai dan kehendak-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan, biar untuk menyuarakan kebenaran-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Kau pakai gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Kau juga memakai Tuhan, biar hamba-hamba-Mu menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami, pelayanan kami gereja GSKI Bukit Raya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memakai Tuhan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, menjadi alat di tangan Tuhan untuk lebih lagi menyuarakan kebenaran bagi umat-Mu Tuhan. Kau mempersiapkan semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu hidup kudus di hadapan Tuhan untuk menyatakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan, buat ibadah kami percaya Engkau hadir. Kau menyatakan kemuliaan-Mu, lawatan-Mu bagi kami Tuhan, yang sanggup mengubah kami pagi hari ini dan kebenaran firman-Mu. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Apa yang kami boleh bawa biar menjadi dupa yang berbaharum di hadapan Tuhan. Terlebih hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu Bapa di sorga. Dan kami semua siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.